Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadil Alif-Anidi Aziz. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Jadi video ini merupakan bagian daripada UH kimia. Jadi dalam video ini saya bakal membahas di antara dua baterai ini. Yang pertama itu adalah baterai ABC yang biasa atau baterai kering biasa. Yang kedua itu ada baterai alkalin. Baterai alkalin merek ABC. Jadi dalam video ini saya akan membahas bagian-bagian reaksi-reaksi dari sel kering ini atau baterai kering ini, dan juga perbedaan di antara kedua baterai ini. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai baterai ABC yang biasa. Jadi baterai ini terdiri atas dua kutub, yaitu kutub positif yang ini yang ada bagian tonjolannya, dan kutub negatif. Oke. Dari bagian-bagiannya sendiri itu baterai ini terdiri atas pelapisnya yang bergambar-gambar ini, dan badannya ini secara keseluruhan ini terbuat dari seng. Nah, di dalam seng itu terdapat pasta yang terdiri atas MnO2 dan NH4Cl. Nah, dan di dalam pasta tersebut di bagian tengah-tengahnya atau bagian dari yang menonjol ini menjulur sampai ke sini ada tabung karbon. Nah, tabung karbon ini yang berperan sebagai katoda, dan yang berperan sebagai anodanya itu yaitu sengnya tersebut. Elektrolit yang terpakai elektrolitnya itu NH4Cl. Jadi reaksi yang terjadi di anodanya itu, jadi Zn itu akan berubah menjadi Zn2+, dan reaksi yang terjadi di katodanya itu MnO2 itu akan bereaksi dengan NH4+, akan menghasilkan Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O, sehingga reaksinya secara keseluruhan yaitu akan menjadi Zn plus 2MnO2 plus 2NH4 plus akan menjadi Zn2 plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. Nah, NH3 yang terbentuk di katodanya itu akan bereaksi dengan sebagian ion Zn2 plus yang terbentuk di anodanya, sehingga akan membentuk senyawa kompleks Zn NH3 4 kali 2+, sehingga reaksinya akan menjadi 4NH3 2+ plus Zn2+ akan menjadi Zn NH3 4 kali 2+. Jadi ketika baterai ini berfungsi, maka aliran elektronnya itu akan mengalir dari dari anoda ke katoda. Jadi baterai yang selanjutnya itu adalah baterai alkalin. Jadi baterai alkalin ini sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan baterai alkalin ini menggunakan elektrolit yang bersifat wasa, yaitu kalium hidroksida, sehingga dinamakan alkalin. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama itu terdiri atas kulitnya ini, yang di dalamnya ini terdapat MnO2 yang berfungsi sebagai katoda, dan terdapat KOH yang sebagai elektrolit. Dan di dalamnya lagi, jika kita membedahnya, di dalamnya lagi itu terdapat seng yang berfungsi sebagai anodanya. Jadi reaksi yang terjadi di anodanya itu yaitu Zn plus OH- akan menjadi ZnOH2 kali plus 2 elektron, dan katodanya itu reaksi di katoda yaitu 2MnO2 plus H2O plus H2O plus 2 elektron akan menghasilkan Mn2O3 plus 2 OH-, sehingga reaksi secara keseluruhan yaitu Zn plus 2MnO2 plus H2O akan menjadi ZnOH2 kali plus Mn2O3. Dan arah aliran elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Oke, jadi saya akan membahas mengenai perbedaan di antara kedua baterai tersebut. Jadi yang pertama itu, yang paling mencolok di mata masyarakat itu, perbedaannya itu adalah soal harga. Dikarenakan alkalin ini merupakan baterai yang lebih mahal daripada baterai biasa. Terus perbedaan yang kedua itu adalah elektrolitnya. Elektrolitnya alkalin itu menggunakan KOH. Biasanya menggunakan KOH atau kalium hidroksida yang bersifat basa, sehingga dia dinamakan alkalin. Sedangkan baterai biasa ini dia biasanya menggunakan elektrolit NH4Cl. Terus perbedaan yang paling penting juga itu yang terakhir, yaitu adalah mengenai
mengenai tegangan yang dihasilkan. Jadi mengenai arus yang dihasilkan. Jadi walaupun baterai alkalin ini memiliki tegangan yang sama dengan baterai biasa yang biasanya itu 1,5 volt, akan tetapi arus yang dihasilkan oleh alkalin itu lebih besar daripada arus yang dihasilkan oleh baterai biasa. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa baterai alkalin itu relatif lebih mahal daripada baterai biasa. Terus selain itu kemudahan-kemudahan dari kedua selanjutnya itu persamaannya itu baterai tersebut ini tidak bisa diisi ulang. Baterai kedua-duanya ini tidak bisa diisi ulang. Terus antara baterai alkalin dan baterai ABC ini relatif mudah didapat di mana saja. Oke, mungkin itu perbedaan dan persamaannya. Kejadian terakhir ini merupakan bagian nomor 1D dari UH kimia, yaitu menggambar reaksi sel yang telah dibuat. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, sekian. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Cukup sekian, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.